Berdasarkan jumlah kapsomernya, virus dibedakan menjadi 5. Yang pertama, virus dengan 252 kapsomer, contoh virusnya adenovirus. Yang kedua, virus dengan 162 kapsomer, contoh virusnya herpes virus. Yang ketiga, virus dengan 72 kapsomer, ngomong dulu, Bunga. Ulang aja, Vinto. Ulang dari awal, Vinto. Bentar dulu, bentar. Udah mulai, Bunga, hitung. Kalau hitung, halo? Langsung aja, Vinto. Ini terekam dari tadi. Iya, ulang dari awal ya. Maaf ya. Berdasarkan Ayo, jumlah Vinto. kapsomer. Ulang. Jumlah kapsomernya. Berdasarkan jumlah kapsomer, virus dibedakan menjadi 5. Yang pertama, virus dengan 252 kapsomer, contoh adenovirus. Yang kedua, virus dengan 162 kapsomer, contoh herpes virus. Yang ketiga, virus dengan 72 kapsomer, contoh papovavirus. Yang keempat, virus dengan 60 kapsomer, contoh piconavirus. Yang kelima, virus dengan 32 kapsomer, contoh parvovirus. Saya akan melanjutkan menjelaskan. Berdasarkan sel inangnya, virus dibedakan menjadi 4. Yang pertama, virus yang menyerang manusia, contohnya HIV. Yang kedua, virus yang menyerang hewan, contohnya rabies. Yang ketiga, virus yang menyerang tumbuhan, contohnya TMV. Yang keempat, virus yang menyerang bakteri, contohnya virus T. Next. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan. Berdasarkan tempat hidupnya, virus bakteri atau bakteriofage merupakan
virus yang menggandakan dirinya sendiri dengan menyerbu bakteri. Dibandingkan dengan kebanyakan virus, ia sangat kompleks dan mempunyai beberapa bagian berbeda diatur secara cermat. Semua virus memiliki asam nukleat pembawa gen yang diperlukan untuk menghimpun salinan-salinan virus di dalam sel hidup. Virus bakteriofage mula-mula ditemukan oleh ilmuwan Prancis de Herel. Bentuk luar terdiri atas kepala yang berbentuk heksagonal, leher, dan ekor. Bagian dalam kepala mengandung dua pilihan DNA. Bagian leher berfungsi menghubungkan bagian kepala dan ekor. Bagian ekor berfungsi untuk memasukkan DNA virus ke dalam sel inangnya. Virus hewan. Virus yang parasit pada sel hewan, contoh virus hewan, virus poliomyelitis, virus vakina, dan virus influenza. Virus tumbuhan. Virus yang parasit pada sel tumbuhan, contoh virus yang parasit pada tumbuhan, tobacco mosaic, virus atau TMV, dan bid yellow virus atau BYV. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami Akbar Maulana Wahid. Baik, saya akan melanjutkan. Berdasarkan punya tidak selubung virus. Virus yang memiliki selubung atau sampul atau enveloped virus. Virus ini memiliki nukleokapsid yang dibungkus oleh membran. Membran terdiri dari dua lipid dan protein, atau biasanya glikoprotein. Membran ini berfungsi sebagai struktur yang pertama-tama berinteraksi. Contoh herpes virus, coronavirus, dan orthomusovirus. Virus yang tidak memiliki selubung, hanya memiliki kapsid atau protein dan asam nukleat atau naked virus. Contoh reovirus, parvovirus, dan adenovirus. Peranan virus dalam kehidupan. Peranan virus yang menguntungkan manusia. Virus dapat menguntungkan manusia karena dimanfaatkan untuk memproduksi vaksin dan rekayasa genetika. Virus dan vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme seperti bakteri atau virus yang telah mati atau telah dilemahkan. Ketika diberikan kepada seseorang yang sehat, maka vaksin dapat memicu pembentukan reaksi pada sistem kekebalan tubuh. Adanya vaksin membuat tubuh bereaksi pada saat terserang oleh organisme tertentu. Pada saat tersebut, sistem kekebalan tubuh segera bekerja untuk menghancurkan organisme. Virus bermanfaat dalam bidang bioteknologi, yaitu dalam teknologi rekayasa genetika, karena virus dapat dijadikan vektor atau pembawa gen yang diinginkan untuk disisipkan ke dalam sel bakteri. Dalam teknik tersebut, virus memasuki sel bakteri melalui siklus lisogenik dan menghubungkan materi genetikanya dengan materi genetika bakteri. Contohnya, gen penghasil insulin pada manusia disisipkan pada DNA virus. Kemudian virus dimasukkan ke dalam sel bakteri, virus tersebut akan mengalami daur lisogenik sehingga bakteri mempunyai gen penghasil insulin. Jika bakteri bereproduksi, maka akan dihasilkan banyak bakteri yang mengandung gen penghasil insulin. Dengan demikian, jumlah insulin yang diperoleh sangat banyak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan Adit Iksan. Baik, akan saya lanjutkan. Peranan virus yang merugikan manusia. Virus yang merugikan adalah virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. 1. Orthomisovirus yang menyebabkan penyakit influenza. 2. Paramisovirus menyebabkan penyakit campak. 3. Herpes virus corona menyebabkan SARS, fever akut. 5. Respiratory syndrome merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan. 6. Virus chikungunya menyebabkan penyakit chikungunya. 7. Virus hepatitis A dan hepatitis B
menyebabkan penyakit hepatitis. 8. Virus onkogen menyebabkan kanker. 9. Tagovirus atau flavivirus menyebabkan demam berdarah. 10. HIV atau Human Immunodeficiency Virus menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. 1. Polima, penyebab tumor pada hewan. 2. Roux-sarcoma, virus atau RSV, penyebab kanker pada ayam. 3. Randovirus, penyebab rabies pada vertebrata atau anjing, kera, dan lain-lain. Vaksin rabies ditemukan oleh Louis Pasteur. 4. Tetelo pada ayam atau NCD, Newcastle disease. 5. Penyakit kuku dan mulut pada ternak seperti sapi dan kambing. Virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Virus 1. Virus mozaik, penyebab mozaik bercak kuning pada tembakau. 2. CVPD, Citrus Vine Plume Degeneration, penyebab penyakit pada jeruk. 3. Virus Tungro, penyebab penyakit pada tanaman padi. 4. PVDV atau Potato Yellow Dwarf Virus, penyerang tanaman kentang. Pertahanan diri terhadap virus. Kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit disebut virulensi. Virulensi suatu virus ditentukan oleh hal-hal berikut. 1. Keberadaan dan aktivitas reseptor pada permukaan sel inang dan dapat memudahkan virus untuk melekat. 2. Kemampuan virus menginfeksi sel. Kecepatan replikasi virus dalam sel inang dan kemampuan sel inang dalam menahan serangan virus. Penyakit disebabkan oleh virus bersifat menular. Penularan tersebut terjadi melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Penularan langsung dan dari penderita ke orang sehat melalui kontak langsung atau peralatan yang digunakan, contohnya influenza, AIDS, dan cacar. 2. Penularan melalui saluran pencernaan atau makanan dan minuman, contohnya enterovirus hepatitis. 3. Penularan melalui faktor hewan seperti rabies oleh anjing, kucing, dan monyet, dan demam berdarah oleh nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan terbaik agar tidak tertular virus adalah menghindari sumber penyakit. Beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit yang disebabkan virus adalah berikut. 1. Cara alami melalui pembentukan sistem kekebalan tubuh dengan menghasilkan sel fagosit, antibodi, dan vaksinasi pertama ditemukan oleh manusia adalah vaksin cacar, ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1789. Vaksinasi oral pertama kali ditemukan oleh Jonas Salter pada tahun 1952 untuk mencegah penyakit polio. Rumah dibangun sehingga sinar ultraviolet matahari dapat masuk ke dalam dan menonaktifkan virus. Oke, itu saja. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.